Pak Anton tadi sebelum jeda Anda menyatakan bahwa munculnya kasus-kasus yang melibatkan internal Polri dalam hal ini adalah oknum-oknum Polri terkait dengan kewenangan abusive of power. Anda menyalahkan pada saat ini karena pandemi COVID-19. Bijakkah kita hanya menyalahkan pandemi COVID-19 hingga akhirnya berbuntut pada pengawasan yang menurun terhadap anggota Polri? Saya kira maksud saya bukan demikian. Tidak menyalahkan pada situasi COVID ini, tetapi bisa kita lihat juga salah satu garda terdepan dalam rangka menyelesaikan COVID yang merupakan masalah bangsa dan negara, bahkan masalah internasional adalah Polri, TNI. Karena mungkin Pemda tanpa dibantu Polri dan TNI ini akan kewalahan. Namun dalam hal ini saya sangat setuju dengan Pak Kapolri bahwa Polri tidak boleh anti kritik. Namun tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup sampai di sini. Kalau kritik itu kemudian ditindaklanjuti, tidak ditindaklanjuti kan repot juga. Sehingga di sini di samping itu pun juga mungkin sebetulnya perlu peningkatan pengawasan yang lebih konkret. Gitu. Misalkan sekarang yang paling gampang era digital, era global dengan adanya ya WA, HP silakan dan juga memang harus kemana itu dilaporkan. Misalkan kalau dulu ada kotak pos 2000, mungkin Polri ada kotak pos 110 atau 111 dan itu harus segera ditindaklanjuti. Kalau cuma dikritik-kritik saja kemudian ditindaklanjuti tidak akan ada perbaikan. Namun di samping itu pun juga, karena Polri ini sebuah komunitas, ini harus juga diadakan pengawasan melekat yang sangat ketat. Ya, ini bisa terbukti dengan kurangnya pembinaan, kan ada Bintal, Binpro, kurangnya pengawasan, ini dikatakan sangat menurun. Padahal kemarin, pada eranya yang kemarin, Polri mendapat satu penilaian yang cukup luar biasa ketika dalam keadaan normal. Jadi mohon maaf, saya tidak menyalahkan pada situasi, tetapi kita pun juga harus memaklumi bahwa dalam hal ini pun juga kontribusi Polri sangat besar terhadap penanganan COVID ini. Karena COVID ini tidak bisa dihindari. Namun dengan demikian, saya sangat setuju. Itu sebuah sikap kebijakan Kapolri yang menurut saya luar biasa. Namun harus ya plus gitu kan. Karena saya pernah mengalami. Ya saya tahu sendiri anggota, kalau tidak diawasi ya sudah. Sehingga perlu adanya sebuah pengawasan melekat dan satu sistem mungkin komplain masyarakat yang terbuka dan segera ditindaklanjuti dengan nyata juga. Sehingga di sini sistem reward and punishment-nya itu berjalan. Ya yang salah betul-betul punishment. Tapi yang baik betul-betul reward karena banyak juga yang baik gitu. Sehingga ini bisa menjadikan satu kompetitif yang positif di kinerja Polri. Pak Teguh, realistiskah itu membuka secara terbuka menerima komplainan dari masyarakat di tengah saat ini kepercayaan masyarakat justru menurun kepada Polri, salah satunya terwujud dalam tagar yang viral di media sosial, percuma lapor polisi. Pak Teguh. Ya. Oh, ya, itu bisa dilihat begini ya. Kekecewaan itu kan sebetulnya bisa dibilang sebagai benci tapi rindu ya, karena seluruh hayat hidupnya orang warga negara itu nyaris selalu berdampingan dengan polisi. Ya. Jadi pernyataan kritik itu sebetulnya mau ditujukan kepada pasangan pendamping dalam hal ini polisi untuk memperbaiki kinerja. Nah, ini sudah direspon dengan PR ya, sudah direspon. Ini kan perintah pada para Kapolda ya. Pertanyaan saya ini ya kepada pimpinan Polri. Kalau kemudian ada lagi komplain masyarakat ya yang ditujukan pada layanan kepala satuan wilayah setingkat Polda, kemudian tidak dilayani ya. Sudah ada perintah seperti ini bagaimana? Kan di sana ada yang namanya punishment ya, penindakan. Itu untuk yang namanya tindakan-tindakan pelanggaran yang kasat mata. Sekali lagi kasat mata. Ya. Kalau penyalahgunaan wewenang itu pendeteksiannya ya harus orang yang ahli.
Dan orang ahli di sini dalam penegakan hukum di sana ada advokat, ya. Advokat ini juga harus direspon permintaan-permintaannya. Dalam ruang penegakan hukum dulu tuh ada yang namanya gelar perkara. Ya. Sekarang itu tertutup, ya. Gelar perkara dulu saya masih dihadirkan. Kita sebagai para pencari keadilan dihadirkan. Sekarang itu seperti wilayahnya polisi saja. Transparansi menjadi kunci berarti Pak Sugeng. Nah, di sana ya. Jadi ini penting nih. Pimpinan Kapolri memberikan perhatian. Dulu Pak Endarso, Bambang Endarso tuh pernah mengatakan tuh tahun 2010, mari kita keroyok reserse. Artinya mari kita beri perhatian yang besar untuk memperbaiki reserse. Itu. Baik, Pak Sugeng, Kapolri punya rencana atau punya kegiatan, ada mural di mana masyarakat bisa mengkritik Polri, terbuka sekali, seluas-luasnya diberikan kepada masyarakat untuk bisa mengkritik Polri sebagai masukan bagi Polri. Apakah menurut Anda mural dengan kritikan dari masyarakat untuk Polri ini efektif untuk bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada Polri? Itu adalah kegiatan yang bagus sebagai kegiatan ya, sebagai kegiatan ini. Tapi efektivitasnya adalah pada respon nyata, pengaduan-pengaduan nyata kasus ya. Apa responnya? Ini yang kemudian menjadi tanda tanya, karena pengaduan surat segala macam lama prosesnya, ya prosesnya lama. Kalau propam presisi itu cepat tuh, ya. Propam presisi saya apresiasi itu. Ada 3 pengaduan segera direspon sama dia. Sama propam presisi. Tapi kalau di reserse ini membingungkan, ya, karena di sana akan selalu ada namanya apologize, pembelaan, ya. Baik. Apakah kemudian pimpinannya juga kemudian diduga terlibat turut penyalahgunaan kewenangan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau kita oncei, ya, oleh yang ahli itu ketahuan. Ini kasus Kampar nih, saya minta perhatian Pak Kapolri nih, ya. Baik. Kasus Kampar itu dugaan kriminalisasi. Ya. Itu bisa saya bedah tuh. Baik. Saya akan perhatikan tuh. Ya. Baik, Pak Anton, yang digarisbawahi oleh Pak Sugeng adalah kritiknya boleh nanti disampaikan oleh mural kegiatan, tapi respon dari polisi yang harus serius. Jadi itu ditunggu oleh masyarakat yang mengkritik. Menurut Pak Anton, respon apa yang nanti akan diberikan oleh polisi terhadap kritikan dari masyarakat melalui kegiatan mural itu? Ya, saya setuju. Justru harus ada standar quick response yang jelas. Misalkan dalam penyidikan 20 hari harus selesai. Dalam tipiring misalkan hanya 2 hari 3 hari harus selesai atau seminggu misalkan. Kemudian untuk TKP juga itu harus ada quick response time yang betul-betul jelas. Dulu zamannya Pak BHD itu quick response itu merupakan salah satu kinerja inti yang harus dicapai oleh Polri. Baik. Karena tadi responnya percuma kritik tadi juga saya bilang. Tapi kalau tidak direspon, karena polisi ini adalah satu-satunya organ yang bekerja menggunakan manusia yang tidak bisa diganti dengan mesin. Jadi efektif menurut Pak Anton dengan kegiatan mural ini? Saya kira sangat efektif. Hanya tinggal tindak lanjutnya dan juga yang mengevaluasi itu sendiri. Karena jangan sampai juga nanti malah sering kotak pos 2000 saja dulu zaman belum hoax itu banyak informasi-informasi yang tidak akurat. Nah jangan dibilang juga sehingga di sini pun juga perlu ada penelitian jangan sampai isinya malah lebih banyak hoax yang tidak berguna. Jadi jangan digunakan juga ini oleh masyarakat sebagai satu ujaran kebencian atau lain. Tapi betul-betul yang real. Di mana tempatnya, waktunya, siapa yang berbuatnya. Insya Allah nanti Polri akan segera respon. Dan saya kira mural ini merupakan salah satu tindakan positif yang dilakukan oleh Kapolri. Baik, ini pertanyaan yang sama untuk Pak Anton dan juga Pak Sugeng. Apakah pembenahan dari tubuh Polri harus dimulai saat ini dari mereformasi soal perekrutan anggota Polri yang baru supaya mereka lebih humanis dan juga mengedepankan hak asasi manusia dalam proses penanganan perkara atau penegakan hukum? Pak Anton silakan. Ya saya kira itu betul. Karena buah yang baik bisa diambil dari pohon yang baik. Justru rekrutmen ini ya jangan hanya melalui sebuah seleksi. Karena sebetulnya
ada bibit-bibit yang baik yang ada di masyarakat. Misalkan ada dari pesantren yang sudah tahfiz Al-Quran, hafiz Al-Quran, kemudian ada atlet-atlet yang misalkan sudah berprestasi, ya kurang-kurang dikit, nggak apa-apa. Dan memang tentang sistem pelindung, pelayan, dan pengayom itu harus betul-betul ya istilahnya itu menjadi satu karakter bagi Polri. Karena Polri ini bekerja dua sisi. Satu pelindung, pelayan, pengayom, satu penegak hukum. Penegak hukum sifatnya memaksa, pelayan, pelindung, pengayom sifatnya melayani. Merangkul ya, melayani. Harus humanis. Sehingga di sini ada kode etik, ada profesional. Nah, kode etik dengan profesional ini harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang, hanya profesional saja tanpa kode etik, tanpa etika, ini berbahaya. Baik, Pak Anton. Terima kasih. Ini keunikan daripada Polri. Terima kasih. Pak Sugeng, silakan. Saya mendengar ya, rekrutmen perwira Polri dari Akpol itu hampir 80% itu dari keluarga Polri. Ya, hampir 80%. Ya. Kemudian menyisakan sedikit untuk di luar sana. Ini kan membentuk itu sebetulnya satu kelompok elitis, ya. Itu satu. Kemudian ada juga soal Pak Anton ditanya nih nanti, ada klik ya di dalam, ya, klik-kliklan di dalam. Kemudian ada praktek setor menyetor, ya. Saya ada mendengar pengaduan, bahkan IPW pun mendapat laporan dari polisi sendiri, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, yang ada lagi selanjutnya hedonisme. Hedonisme soal kekayaan, ya. Begitu anggota Polri ini kaya, ya, yang perwira-perwira, ya. Kalau dari kesatuan lain mungkin ada jealousy di sini. Lo gajinya berapa, gitu loh. Nah, ini harus diperbaiki ya, Pak Sugeng. Harus diperbaiki. Jangan menjadi orientasi seperti tadi materi, ya. Bagaimana orientasi pelayanan diutamakan, pelayanan, ya, penegakan hukum yang profesional, mematuhi aturan, ya. Tapi juga dan humanis. jangan lagi, ya. Kalau singkat saja Pak Sugeng karena waktu kita sempit dengan sekali. Masyarakat kecil jangan dikorbankan ketika berhadapan dengan pengusaha. Baik. Ini yang menjadi citra Polri buruk. Baik. Ya? Oke, Pak Sugeng. Tadi, ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Anton Carlyan. Ini menjadi mudah-mudahan menjadi bahan introspeksi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia karena ini sangat dekat dari masyarakat, artinya bisa harus introspeksi, meningkatkan pengawasan, kemudian juga menerima kritik dan juga mereformasi hasil dari perekrutan. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Anton Carlyan.